31 Desember tahun 2019. Dunia belum tahu apa yang akan terjadi. Sebuah laporan misterius dari Wuhan, China, tentang pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Dalam hitungan minggu, virus itu menyebar ke seluruh dunia. Jutaan orang meninggal, ekonomi global runtuh, kehidupan manusia berubah selamanya. Namun di balik tragedi ini, muncul pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah ini benar-benar bencana alami? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Dokumen rahasia baru saja dibuka. Email-email tersembunyi mulai terungkap. Dan tuduhan mengejutkan dari berbagai negara mulai bermunculan. Inilah investigasi mendalam tentang salah satu teori konspirasi paling kontroversial di era modern. Apakah pandemi COVID-19 sudah direncanakan sejak awal? Januari 2024, ribuan halaman dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein akhirnya dirilis ke publik setelah bertahun-tahun disegel oleh pengadilan. Jeffrey Epstein, miliarder yang terjerat skandal perdagangan manusia, memiliki koneksi dengan tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia. Salah satunya adalah Bill Gates, pendiri Microsoft dan salah satu orang terkaya di planet ini. Di antara ribuan halaman itu, ditemukan sesuatu yang mengejutkan. Email-email antara Epstein dan Gates yang membahas tentang simulasi pandemi. Simulasi pandemi, dua kata yang langsung memicu gelombang teori konspirasi di seluruh internet. Dalam email-email tersebut, terlihat diskusi tentang skenario wabah global, kesiapsiagaan kesehatan, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional. Sebagian orang langsung mengaitkannya dengan COVID-19 yang muncul tak lama kemudian. Tapi tunggu dulu, apakah ini benar-benar bukti konspirasi? Atau ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke Oktober tahun 2019, 2 bulan sebelum kasus pertama COVID-19 dilaporkan. 18 Oktober tahun 2019, New York City, sebuah gedung mewah menjadi saksi pertemuan rahasia yang melibatkan para elit global. Ini adalah event 201 simulasi pandemi yang disponsori oleh Bill dan Melinda Gates Foundation, Johns Hopkins Center for Health Security, dan World Economic Forum. Skenarionya, virus corona yang mematikan menyebar dari hewan ke manusia, menciptakan pandemi global yang menewaskan 65 juta orang dalam 18 bulan. 2 bulan kemudian, COVID-19 muncul, juga virus corona, juga dari hewan, juga menjadi pandemi global. Kebetulan, atau sesuatu yang lebih sinister? Sebelum kita terjebak dalam teori konspirasi, mari kita lihat fakta objektifnya. Simulasi pandemi bukanlah hal baru. Sejak wabah SARS pada 2003, H1N1 pada 2009, hingga Ebola pada 2014, komunitas kesehatan global telah rutin melakukan latihan kesiapsiagaan. Ini adalah prosedur standar seperti simulasi gempa bumi atau serangan teroris. Event 201 sendiri adalah salah satu dari puluhan simulasi serupa yang dilakukan berbagai negara dan organisasi setiap tahunnya. Jadi apakah Gates dan Epstein merencanakan pandemi? Atau mereka justru mencoba mempersiapkan dunia menghadapi ancaman yang mereka prediksi akan terjadi? Perbedaan antara prediksi dan perencanaan adalah jarak yang sangat tipis dalam dunia teori konspirasi. Pertanyaan paling mendasar dari pandemi ini sebenarnya sederhana. Dari mana virus ini berasal? Selama lebih dari 4 tahun, pertanyaan ini belum terjawab secara tuntas. Versi resmi dari WHO dan sebagian besar komunitas ilmiah, virus SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar, kemungkinan melalui hewan perantara, dan melompat ke manusia di pasar hewan Wuhan. Tapi, ada lubang dalam teori ini. Faktanya, virus asli yang 100% identik dengan SARS-CoV-2 tidak pernah ditemukan di alam liar. Hewan perantara yang seharusnya menjadi missing link antara kelelawar dan manusia tidak pernah teridentifikasi. Lebih mencurigakan lagi, Wuhan Institute of Virology, salah satu laboratorium virus paling canggih di dunia, berada hanya beberapa kilometer dari pasar tersebut. Laboratorium ini diketahui melakukan penelitian gain of function eksperimen yang meningkatkan kemampuan virus untuk menginfeksi manusia. Pada 2021,
Badan Intelijen Amerika Serikat merilis laporan yang menyatakan teori kebocoran laboratorium tidak bisa dikesampingkan. Bahkan beberapa agen intelijen menyatakan teori lab leak lebih mungkin daripada teori alami. Tapi sekali lagi ini bukan bukti. Ini hanya probabilitas berdasarkan data yang tidak lengkap. Dan disinilah narasi menjadi semakin rumit. Maret 2020, Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengeluarkan pernyataan mengejutkan di Twitter, mungkin tentara Amerika Serikat yang membawa virus ke Wuhan. Amerika harus transparan dan memberikan penjelasan kepada publik. Ini adalah awal dari perang narasi global tentang asal-usul COVID-19. China kemudian mengklaim memiliki bukti ilmiah bahwa virus bukan berasal dari Wuhan, bahkan bukan dari China sama sekali. Beberapa pejabat China bahkan menuduh virus berasal dari laboratorium militer Amerika di Fort Detrick, Maryland. Apakah klaim ini valid? Mari kita lihat faktanya. Tidak ada satupun studi ilmiah peer-reviewed yang mendukung teori bahwa COVID-19 berasal dari Amerika Serikat. Tidak ada bukti genetik, tidak ada bukti epidemiologi, tidak ada saksi yang kredibel. Yang ada adalah propaganda politik. Di sisi lain, China juga menolak akses penuh kepada WHO dan peneliti internasional untuk menyelidiki laboratorium di Wuhan. Database virus di Wuhan Institute of Virology tiba-tiba offline pada September tahun 2019, 3 bulan sebelum pandemi dimulai. Transparansi yang dijanjikan tidak pernah diberikan. Jadi siapa yang berbohong? Atau mungkin semua pihak menyembunyikan sesuatu? Di Indonesia, kontroversi ini juga bergema. Salah satu yang paling vokal adalah Dharma Pongrekun, mantan pejabat dan pengamat politik yang dikenal dengan pandangan kontroversialnya. Sejak awal pandemi, Dharma Pongrekun telah menyatakan bahwa COVID-19 adalah rekayasa global, sebuah agenda untuk mengontrol populasi, ekonomi, dan kebebasan sipil. Dia mengatakan, vaksin adalah bagian dari agenda, lockdown adalah eksperimen sosial, dan pandemi ini digunakan untuk mereset tatanan dunia. Pandangannya ditolak oleh komunitas medis dan ilmiah. Namun jutaan orang di seluruh dunia termasuk Indonesia bergema dengan narasi ini. Mengapa? Karena di tengah ketidakpastian, teori konspirasi memberikan jawaban yang sederhana. Mereka memberikan musuh yang jelas. Mereka memberikan narasi yang rapi. Tapi, apakah itu benar? Setelah meneliti dokumen, email, klaim, dan bukti dari berbagai sumber, inilah yang bisa kita simpulkan dengan kepastian. Pertama, email antara Epstein dan Gates tentang simulasi pandemi memang ada, tapi tidak ada bukti bahwa ini adalah rencana untuk menciptakan COVID-19. Kedua, asal-usul COVID-19 masih diperdebatkan. Teori zoonotik dan lab leak keduanya masih mungkin, tapi tidak ada bukti bahwa virus ini sengaja dibuat sebagai senjata biologis. Ketiga, klaim China bahwa virus berasal dari Amerika Serikat tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kredibel. Keempat, teori konspirasi yang menyatakan pandemi adalah rekayasa global oleh elit, meskipun menarik, tidak memiliki bukti konkret yang bisa diverifikasi. Jadi, apakah ini konspirasi? Mungkin ada kelalaian, mungkin ada kebohongan politik, mungkin ada kepentingan yang tersembunyi. Tapi konspirasi global yang terencana sempurna, dunia ini terlalu kacau untuk itu. Yang pasti, pandemi ini telah mengubah dunia kita selamanya. Dan mungkin, pertanyaan yang lebih penting bukanlah dari mana virus ini berasal, tapi apa yang akan kita lakukan untuk memastikan ini tidak terjadi lagi. Karena konspirasi atau bukan, 7 juta orang telah meninggal, dan itu adalah satu-satunya fakta yang tidak bisa kita debat.